teman-teman, aku Vivi Rahma Fitriani. Yang teman-teman tahu dari video sebelumnya kalau aku dan teman-temanku dari kelompok 6 akan membahas materi tentang autokorelasi. Di kelompok 6 sendiri ada 3 orang. Ada Atarina Nurizati, ada Elsa Mawardiningsi, dan ada aku sendiri Vivi Rahma Fitriani. Kelompok 6 sendiri akan membahas 8 poin penting tentang autokorelasi nih teman-teman. Yang pertama ada pengertian autokorelasi, kedua ada fungsi autokorelasi, ketiga ada jenis-jenis autokorelasi, keempat ada rumus autokorelasi, kelima ada menghitung autokorelasi, yang keenam contoh autokorelasi 1, yang ketujuh contoh autokorelasi 2, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dimulai dari pengertian. Teman-teman sendiri udah ada yang tahu belum nih pengertian autokorelasi? Jadi, pengertian autokorelasi adalah korelasi antara nilai variabel dalam suatu deret waktu dengan nilai variabel yang sama di periode sebelumnya. Hal ini digunakan untuk menganalisis pola yang ada dalam deret waktu seperti dalam analisis ekonomi, pasar saham, atau data cuaca. Contohnya, jika kita mengamati penjualan suatu produk dari bulan ke bulan, autokorelasi akan menunjukkan apakah penjualan bulan sebelumnya mempengaruhi penjualan bulan berikutnya. Selanjutnya ada fungsi autokorelasi. Yang pertama ada mengidentifikasi pola, di mana menunjukkan adanya tren atau siklus dalam data yang berurutan. Kedua, perbaikan model prediksi, di mana membantu memperbaiki model peramalan, misalnya ARIMA untuk data yang mengandung autokorelasi. Dan yang ketiga, mendeteksi keterkaitan, di mana mengetahui apakah ada hubungan antara variabel pada periode waktu yang berbeda. Mungkin itu aja dari aku, selanjutnya disampaikan oleh Elsa. Baik, terima kasih Vivi. Selanjutnya, saya Elsa Mawardiningsi akan menjelaskan mengenai beberapa hal tentang autokorelasi. Yang pertama yaitu jenis autokorelasi. Jenis autokorelasi sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada autokorelasi positif. Dalam autokorelasi positif, nilai residual atau error pada suatu periode cenderung memiliki tanda yang sama dengan nilai residual pada periode sebelumnya. Dengan kata lain, jika residual pada waktu T adalah positif, maka residual pada waktu T plus 1 cenderung juga positif. Yang kedua, ada autokorelasi negatif. Dalam autokorelasi negatif, nilai residual atau error pada suatu periode cenderung memiliki tanda yang berlawanan dengan nilai residual pada periode sebelumnya. Artinya, jika residual pada waktu T adalah positif, maka residual pada waktu T plus 1 cenderung negatif dan juga sebaliknya. Yang ketiga ada autokorelasi siklik. Autokorelasi siklik terjadi ketika pola autokorelasi menunjukkan pola periodik atau siklik, di mana nilai residual naik dan turun secara teratur. Ini sering terjadi dalam data musiman atau data yang memiliki siklus berulang. Yang keempat, ada autokorelasi lag tertentu. Autokorelasi dapat terjadi pada berbagai lag atau selang waktu tertentu. Misalnya, autokorelasi lag 1 menunjukkan keterkaitan antara residual pada waktu T dan T plus 1. Sedangkan autokorelasi lag 2 menunjukkan keterkaitan antara residual pada waktu T dan T plus 2 dan seterusnya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah autokorelasi parsial. Autokorelasi parsial mengukur keterkaitan antara residual pada dua waktu yang terpisah dengan mengontrol efek residual pada waktu-waktu lain di antaranya. Ini membantu dalam memahami kontribusi spesifik dari lag tertentu tanpa pengaruh dari lag lainnya. Nah, ini dia rumus dari autokorelasi, di mana RK adalah nilai autokorelasi pada lag K, YT adalah nilai pada waktu T, YT min K adalah nilai pada waktu T min K, YTOP adalah rata-rata dari nilai-nilai Y, dan N adalah jumlah total observasi dalam deret waktu. Rumus ini memungkinkan kita untuk mengukur korelasi antara nilai-nilai dalam deret waktu dengan memperhatikan lag tertentu.
Langkah-langkah perhitungan pada rumus tersebut yaitu: pertama, hitung rata-rata Y topi dari deret waktu. Kedua, hitung YT min Y topi untuk semua nilai YT. Yang ketiga, hitung YT min K min Y topi untuk semua nilai YT min K. Yang keempat, kalikan YT min Y topi dengan YT min K min Y topi dan jumlahkan hasilnya untuk seluruh nilai T yang relevan. Yang kelima, hitung jumlah kuadrat YT min Y topi kuadrat atau pangkat 2 untuk seluruh nilai T. Dan yang keenam, bagi hasil pada langkah 4 dengan hasil pada langkah 5 untuk mendapatkan nilai autokorelasi RK pada leg K. Nah, sekarang mari kita coba untuk mengerjakan contoh soal autokorelasi. Misalkan, kita memiliki data penjualan mingguan dari sebuah toko selama 5 minggu berikut ini. Di minggu pertama, kita memiliki 100, di minggu kedua ada 110, di minggu ketiga ada 95, di minggu keempat ada 105, dan di minggu kelima ada 100. Deret waktu ini dapat ditulis sebagai Y sama dengan 100, 110, 95, 105, 100. Untuk melihat bagaimana cara mengerjakannya, teman-teman bisa melihat langkah-langkah yang sudah ada di samping mulai dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Aku rasa sekian penjelasan dari aku, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Atarina. Baik, terima kasih Elsa atas penjelasannya. Dilanjut oleh saya, Tarina Rizati, izin menjelaskan mengenai contoh autokorelasi yang selanjutnya, di mana ada dasar autokorelasi, DW atau Durbin Watson sama dengan 2, menyatakan tidak terdapat autokorelasi. DW kurang dari 2 menyatakan adanya autokorelasi positif, dan DW lebih dari 2 adanya autokorelasi negatif. Data penelitian di mana X1 merupakan kepemimpinan, X2 motivasi, dan Y kinerja. Jika diambil judul, maka akan menjadi pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya disajikan data Y, X1, dan X2. Dan cara menghitungnya, yang pertama, hitung rata-rata X1, X2, dan Y, di mana rumus rata-rata jumlah X1 dibagi N, jumlah X2 dibagi N, dan jumlah Y dibagi N, di mana X1 mendapatkan hasil 7,3, X2 mendapatkan hasil 6,3, dan Y mendapatkan hasil 8,3. Lalu yang kedua ada hitung penyimpangan dari rata-rata, di mana rumus penyimpangan X1 dikurang X1 rata-rata, X2 dikurang X2 rata-rata, dan Y dikurang Y rata-rata, di mana X1 menghasilkan 0,7, X2 menghasilkan 0,7, dan Y menghasilkan 0,7. Lalu yang ketiga ada hitung B1 dan B2, koefisien regresi, di mana rumus B1 jumlah X1 dikali Y dibagi jumlah X1 kuadrat, sehingga menghasilkan 1,0. Rumus B2 jumlah X2 dikali Y dibagi jumlah X2 pangkat 2, sehingga menghasilkan 1,0. Selanjutnya ada hitung konstanta, di mana rumus A rata-rata Y dikurang B1 dikali rata-rata X1 dikurang B2 dikali rata-rata X2, sehingga A sama dengan 8,3 dikurang 1,0 dikali 7,3 dikurang 1,0 dikali 6,3, menghasilkan A sama dengan min 5,3. Lalu ada persamaan regresi berganda, di mana Y sama dengan min 5,3 ditambah 1,0 X1 ditambah 1,0 X2. Selanjutnya, untuk menghitung Durbin Watson atau DW menggunakan rumus yang sudah kami tampilkan, maka nilai Durbin Watson atau DW untuk data yang sebelumnya adalah 2,9. Interpretasi, karena DW lebih dari 2, ada indikasi autokorelasi negatif pada data ini. Kesimpulannya, nilai DW adalah 2,98 yang menunjukkan adanya autokorelasi negatif pada data residual. Artinya memiliki pola kenaikan pada suatu periode cenderung oleh penurunan pada periode berikutnya. Kita sudah mencapai di kesimpulan. Autokorelasi adalah kondisi di mana data pada suatu titik waktu tertentu memiliki hubungan dengan data pada titik waktu sebelumnya. Dalam analisis regresi, autokorelasi merupakan pelanggaran asumsi yang serius. Jika terjadi autokorelasi, hasil estimasi model regresi akan bias dan tidak efisien. Penyebab autokorelasi bisa beragam, mulai dari struktur data yang inherent hingga spesifikasi model yang salah.
Deteksi autokorelasi umumnya dilakukan menggunakan uji Durbin Watson atau dengan melihat pola pada plot residual. Konsekuensi dari autokorelasi adalah perkiraan yang tidak akurat dan keputusan yang salah. Untuk mengatasi autokorelasi, beberapa teknik dapat digunakan seperti transformasi data, memasukkan variabel log, atau menggunakan metode estimasi yang lebih robust. Oleh karena itu, pemahaman autokorelasi sangat penting dalam analisis data deret waktu untuk menghasilkan model yang lebih baik dan akurat. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 6, di mana teman-teman sudah sedikit ada gambaran kan mengenai materi statistika autokorelasi. Thank you for watching. Bye!